Tidak pernah mencemburuinya. Bab 75. Malam semakin larut. Dia tidak bisa melihat apa yang dilakukan Rehan di taman bunga. Dia hanya melihatnya membungkuk dan sepertinya sedang memetik bunga. Apa yang sedang dilakukan Rehan? Yuki tampak bingung. Apakah memetik bunga mawar lalu diberikan kepadanya? Itu sangat naif, sangat kuno. Yuki bergumam, dan dia harus menertawakannya ketika Rehan kembali. Rehan datang dan menaruh tangan kanannya di belakangnya. Hei, aku tidak suka mawar. Yuki dengan angkuh mendongak dan memutuskan untuk mengejek Rehan. Benarkah? Bagaimana kalau dengan yang ini? Rehan mengulurkan tangan kanannya dari belakang dan gerakannya sangat elegan. Bunga iris yang mekar tegak diam-diam di telapak tangannya. Bentuk kupu-kupu yang indah, warna biru tua, cocok dengan perhiasan biru di tubuhnya. Hei, Yuki sedikit terkejut. Apakah hanya ada satu bunga iris? Rehan menarik Yuki. Tubuhnya dekat dengannya, dan dagu Yuki dengan cepat melekat pada dadanya. Apa yang kamu lakukan? Ini adalah acara publik. Jangan seperti ini, kata Yuki terkejut. Berpikir bahwa Rehan ingin melakukan hal berlebihan, dan dengan sedikit mendorong dada Rehan dengan tenaganya. Wanitaku, apa erotis yang sedang kamu pikirkan? Rehan dengan sombong menghentikan kekacauan Yuki. Menundukkan kepalanya, dengan hati-hati memasukkan bunga iris pada rambut panjang Yuki. Sebenarnya, orang erotis seperti Rehan ini masih berani mengatakan dia erotis. Yuki ingin mati. Apakah sekarang giliran orang jahat mengejek orang baik? Ketika dia ingin membuka mulut dan membalasnya, dia melihat ke atas. Melihat dagu Rehan yang sombong dan tajam. Dagunya sangat bersih, tetapi dia masih bisa melihat sedikit hijau di bawah kulit. Harum kolon dingin yang samar dan perhatian serius. Mata serta tangan lentur dari tulang ramping. Yuki tiba-tiba menemukan bahwa Rehan adalah pria yang seksi. Wajahnya sedikit merah. Yuki mendorong Rehan. Mata Rehan memandang ke atas dan ke bawah, dan sudut mulutnya menyeringai. Sepertinya kamu tidak jelek. Apa yang tidak jelek? Jelas indah seperti bidadari. Berdiri di samping daun hijau kamu ini, aku terlihat lebih cantik lagi. Serangan balik Yuki tanpa basa-basi. Mata besar berteriak pada Rehan. Sepasang matanya membuat orang tenggelam di dalamnya. Bunga iris lembut dan mekar di sebelah rambut hitamnya membuat kulitnya terlihat lebih putih daripada salju. Rehan tidak bisa menahan diri untuk tetap posesif. Ciuman yang kuat di bibir Yuki. Suara itu terancam. Ketahuilah bahwa kamu memiliki penampilan yang cantik. Nanti pergi ke pesta makan malam. Dan jangan genit lagi. Ingat itu, tanpa persetujuanku, jangan berbicara dengan pria lain, kata Rehan. Kamu bosan ya? Yuki belum selesai berbicara dan dia diseret ke aula oleh Rehan. Di aula ada bayangan harum dan ketika Rehan muncul, setiap orang menyambutnya. Presdi Rehan, Anda datang juga hari ini. Ini sebuah kehormatan besar. Presdi Rehan, saya mendengar bahwa Anda telah mengakuisiasi perusahaan terkemuka. Selamat. Semua jenis suara yang menawan tidak ada habisnya. Tetapi Rehan tidak peduli sama sekali. Jangankan bilang mengangguk, bahkan tidak melihat orang-orang ini. Namun,
orang-orang ini tidak perlu khawatir. Keangkuhan Rehan semua orang sudah tahu. Rehan, suara pria tampan datang. Rehan berdiri diam. Yuki melihat ke arah suara itu. Ternyata Ethan. Wajah Ethan dengan senyuman. Dia mengulurkan tangan kanannya ke arah Yuki dan bersiap berjabat tangan begitu sopan. Nona Yuki, sangat cantik hari ini. Rehan membuka tangan dengan keras. Jangan sentuh. Menarik Yuki lebih dekat ke lengannya. Yuki menundukkan kepalanya dan mengabaikan kata-kata Rehan lalu diam. Ethan melihat Yuki dengan takjub. Yuki yang terkesan olehnya adalah gadis yang sangat sopan dan sangat baik. Mengapa hari ini begitu arogan? Rehan juga mengangkat alisnya. Dan beberapa kali tidak mengerti Yuki kenapa. Mengapa kamu tidak bicara? Apakah kamu sedang sakit? Yuki memelototi Rehan, lalu berkata, aku baik-baik saja. Alis tebal Rehan berkerut dan pupil matanya yang dalam juga sedikit mengangkat. Lalu, mengapa kamu tidak bicara? Yuki mengangkat bahu dan berkata dengan percaya diri. Tanpa persetujuanmu, aku mana berani berbicara dengan pria lain. Setelah mendengarkan kata-kata Yuki, wajah Rehan sulit dideskripsikan. Ethan yang terkejut di sampingnya meledak dengan tawanya. Kekasih kecil Rehan benar-benar sedikit menarik. Akhirnya seseorang bisa memenangkan Rehan. Anak nakal. Ketika malam, pulang setelah itu akan kuperhitungkan nanti. Rehan menatap Yuki dan menurunkan suara yang mengancam. Yuki sangat menderita, tidak puas dengan kesombongan Rehan. Kamu terlalu sulit untuk dilayani. Hei, siapa ini? Berani mengatakan bahwa Presdi Rehan sulit untuk dilayani. Sudah banyak ambisimu ya? Dengan aroma yang kuat, seorang wanita yang menawan muncul di situ. Yuki mengenalinya. Wanita ini dengan riasan yang bagus dan gaun indah, yaitu Hermosa, yang melakukan pertunjukan erotis langsung dengan Rehan malam itu. Baru-baru ini, dia telah syuting film baru lagi dan pusat perhatiannya luar biasa. Propagandanya ada di mana-mana. Yuki menoleh, terlalu malas untuk mendengarnya. Ironis yang keluar dari mulut Hermosa, semua orang bisa mendengarnya. Jika dia membalas, bukankah seperti menampar diri sendiri? Melihat Yuki mengabaikannya, wajah Hermosa menjadi merah. Hermosa menjadi fokus publik sekarang. Dengan Presdi Rehan dan Ethan di dalam lingkaran hiburan, mata semua orang di aula menontonnya. Yuki tidak langsung berkata-kata, bukankah membuatnya canggung? Menyembunyikan tajam dalam matanya, Hermosa dengan lembut memutar pinggang, berjalan ke sisi Rehan. Lengan putih melilit pinggang Rehan. Halo Rehan, lama tidak bertemu. Kamu tidak lupa denganku, bukan? Rehan menatap Yuki yang berpura-pura melihat pemandangan dengan matanya. Lalu kemudian memandang Hermosa yang terlalu aktif. Dia melepaskan tangan Yuki dan menyentuh pinggang Hermosa. Bagaimana? Merindukanku ya? Yuki mengguncang bahunya. Dingin. Tak disangka, Rehan memiliki perasaan lembut seperti itu. Menjijikkan sekali. Karena Rehan dan Hermosa memiliki begitu banyak hal yang dikatakan, maka Yuki langsung memberi mereka ruang. Baru ketika dia ingin pergi ke belakang, Rehan menghalangi jalan Yuki.
Permainan yang bagus baru saja dimulai. Bagaimana dia bisa membiarkan wanitanya meninggalkan pesta? Entah mengapa, dia hanya suka menggodanya saja dan suka melihatnya cemburu pada wanita lain. Tetapi Yuki tampaknya tidak pernah begini. Memikirkan hal ini, Rehan sedikit mengernyitkan keningnya. Ethan tersenyum dan berdiri, dan dia melihat semuanya. Melihat Rehan yang menghentikan jalan Yuki. Ethan datang dan berbisik di telinga Rehan. Jangan bermain terlalu banyak. Selesai berbicara, dia cepat-cepat pergi karena takut salah mengambil langkah. Ia tergopoh-gopoh oleh mata Rehan. Hermosa menemukan bahwa Rehan sedikit aneh. Dia juga mengakui bahwa Yuki adalah penonton yang menonton penampilannya malam itu. Dan hatinya tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Kekasih Rehan ada banyak. Tetapi gadis kecil ini jelas dalam posisi berbeda di hati Rehan. Hermosa menatap Yuki dengan tatapan tajam. Wajahnya baik-baik saja. Tetapi tubuhnya tidak begitu bagus. Orang ini sangat kurus dan bahkan memiliki perut kecil. Sosok busuk ini masih berani tinggal bersama Presdi Rehan. Itu benar-benar tak tahu malu, tidak selepel. Dia merasa peluangnya untuk menang bahkan lebih besar. Suara Hermosa juga lebih manis seperti madu. Presdi Rehan, bisakah Anda menemaniku ke teras untuk menikmati bulan? Cahaya bulan malam ini sangatlah indah. Rehan berbalik dan menemukan bahwa Yuki sedang melihat lukisan yang tergantung di dinding di sebelahnya. Tidak memperhatikan apa yang dia dan Hermosa katakan. Mata yang begitu dingin, Rehan dengan sengaja meningkatkan volumenya. Hermosa, aku menemanimu ke sana untuk menikmati bulan. Sudut mata memandang reaksi wanita kecil itu. Tetapi wanita kecil itu tidak bereaksi sama sekali. Dan sepasang matanya yang cerah masih menatap lukisan yang tergantung di dinding, yang tampaknya tertarik. Rehan menjadi marah. Mengambil keuntungan dari Hermosa. Dengan sengaja berjalan dari garis pandang Yuki. Dengan kemarahan di matanya. Wajahnya menggantung senyum dan menatap Hermosa. Tampaknya dia benar-benar senang melihat Hermosa. Tergantung potret lukisan minyak realistis Italia. Lukisan Master Anigoni untuk Putri Margaret. Di lukisan itu tertulis, "Penghargaan Seni Dunia." Dan Stephen sedang duduk di bawah pohon ceri yang ada di kampus, berdampingan bersama. Itu 3 tahun yang lalu. Angin bertiup, kelopak bunga sakura jatuh di buku, di bawah tanah dan di rambutnya. Bantuan lembut Stephen mengambil kelopak bunga dari rambutnya dan tersenyum padanya. Matanya lebih cerah daripada bintang-bintang. Yuki tiba-tiba merasa bahwa matanya masam dan sangat bengkak. Bagaimana bisa Nona Yuki berada sendirian di sini? Oh iya, aku baru saja melihat pacarmu Rehan dan Hermosa di teras sana. Suara lembut dan tak asing menarik Yuki kembali untuk melihat ke belakang. Itu adalah Betty. Yuki terkejut dan melihat secara tidak sadar ke sisinya. Tidak ada seorang pun di sekitarnya. Stephen tidak muncul. Hati yang diangkat tadi dikembalikan ke tempat semula. Yuki mengangguk ke Betty dan bersiap untuk pergi ke tempat lain. Nona Yuki, aku dengar kamu adalah teman sekolah Stephen. Betty tidak menyerah. Ketika Stephen pergi ke mobil untuk membantunya mendapatkan sesuatu, dia harus mencari tahu. "Iya," jawab Yuki singkat.
Dia tidak ingin melihat Stephen pada kesempatan ini. Tidak ingin membiarkan Stephen tahu bahwa dia bukan pacar Raihan, hanya wanita simpanan. Nona Yuki, kamu pasti tahu bahwa aku akan menikah dengan Stephen. Jika kamu memiliki perasaan kepada Stephen, aku menyarankan kamu untuk menyerah. Meskipun Presiden Raihan tidak menganggap kamu serius, kamu juga tidak boleh merebut tunangan orang lain